Kali ini kita akan membahas tentang chemical reactors, yaitu jenis-jenis reaktor kimia yang umumnya digunakan dalam industri. Untuk desain basis untuk reaktor kimia ini, gitu ya, kita bisa lihat beberapa faktor atau beberapa poin yang perlu diperhatikan dalam mendesain suatu reaktor. Yang pertama tentunya stoichiometry reaksi, lalu thermal and other physical properties, jadi properti thermal dan properti fisik, lalu panas reaksi kimia dan kesetimbangan data. Dan tentunya nomor 4 adalah laju reaksi kimia yang biasanya diberikan dalam bentuk persamaan yang menghubungkan antara laju reaksi dengan komposisi, temperatur, tekanan, impurities, katalis, dan seterusnya. Lalu aktivitas dari katalis sebagai fungsi dari waktu dan juga bagaimana kita mereaktivasi katalis jika kita gunakan katalis heterogen. Lalu ini ada juga aspek stability and controllability of the process, dan juga kita harus memperhatikan heat and mass transfer. Jadi mass transfer ini kita perhatikan juga jika reaksinya heterogen, itu melibatkan lebih dari satu fasa. Dan yang terakhir material, ya, terkait material, corrosion and safety hazard. Ini definisi reaction time, gitu ya. Jadi ini yang kita biasanya gunakan untuk dalam mendesain suatu reaktor. Jadi kita definisikan waktu reaksi itu adalah rasio, jadi antara volume reaktor dibagi dengan laju alir volumetrik masuk ke dalam reaktor tersebut. Dan juga kita juga bisa menggunakan ini dalam bentuk diferensial jika distribusi reaction time-nya berbeda dalam suatu reaktor yang diberikan dalam persamaan berikut ini. Lalu faktor penting yang juga perlu diperhatikan selain reaction time, kita juga biasanya mendefinisikan space velocity. Dan ini space velocity adalah rasio flow rate, gitu ya, pada STP. Jadi 1 atm dan 60 derajat Fahrenheit, gitu ya. Jadi di sini sebenarnya ini kebalikan dari waktu tinggal, ya. Dan ini ada beberapa versi space velocity, gitu ya, yang biasa umum digunakan. Yang pertama itu GHSV, yaitu gas hourly space velocity, yaitu volume umpan sebagai gas, gitu, dalam bentuk gas pada kondisi STP per jam, atau volume reaktor atau volume katalis padat, ya. Lalu juga kita definisikan ada juga LHSV, liquid hourly space velocity. Jadi ini misalkan volume liquid feed, gitu ya, dibagi dengan volume reaktor atau volume katalis. Terus ini ada weight hourly space velocity. Jadi ini umumnya untuk reaksi yang melibatkan katalis. Jadi kalau misalkan reaksinya melibatkan katalis, kita biasanya mendefinisikan space velocity atau waktu tinggal misalkan berat katalis yang digunakan. Ini kegunaan untuk desain terutama, gitu ya. Jadi ini ada beberapa typical produk, gitu ya, atau raw material, gitu ya, produk yang dihasilkan dari raw material tertentu. Dan ini biasanya diberikan rentang residence time-nya, ya. Jadi ini beberapa reaksi yang umum. Bisa dilihat bahwa untuk mendesain yaitu perlu mendefinisikan suatu waktu tinggal. Dan ini klasifikasi chemical reactor, gitu ya, berdasarkan mode operasinya. Jadi kita kenal dapat dibagi atas batch, continuous, dan semi batch. Lalu berdasarkan geometric configuration kita bisa lihat dalam bentuk tubular, agitated tank, radial flow. Jadi dalam bentuk tubular, ya. Jadi ini biasanya dalam bentuk plug flow yang paling ideal. Lalu agitated tank ini reaktor tangki ideal kontinu contohnya.
Dan kita juga bisa klasifikasikan chemical reactor, reaktor kimia, berdasarkan contacting patterns between phase. Jadi bagaimana kita mengkotakkan pola kontak jadi antar fasa. Jadi contohnya packed bed atau fixed bed reactor, lalu ada juga fluidized bed reactor dan bubble column. Berdasarkan temperature profile kita bisa lihat berdasarkan isotermal, adiabatik, dan non isotermal. Nah, sebenarnya kalau untuk isotermal itu sangat jarang kita temukan dalam industri karena umumnya biasanya reaksi itu berlangsung dalam kondisi yang non isotermal. Kondisi isotermal itu mungkin hanya ditemukan pada suatu pengoperasian bioreaktor gitu ya, di mana ada mikroorganisme yang terlibat di situ, dan biasanya itu dioperasikan isotermal kalau untuk reaktor yang khusus seperti bioreaktor tersebut. Lalu berdasarkan fasa yang terlibat kita bisa klasifikasikan chemical reactor berdasarkan kondisi berdasarkan reaktor single phase jadi satu fasa dan multi phase reactor ya. Jadi kalau single phase ini yang umumnya dibahas di kuliah TRK di S1 gitu ya. Jadi biasanya kita pelajari di S1 itu untuk reaktor untuk melangsungkan reaksi fasa cair saja atau reaksi fasa gas saja gitu ya. Dan untuk multiphase reaktor itu contohnya kalau misalnya kita melibatkan reaksi berkatalis, jadi atau fasanya itu heterogen, itu multiphase reaktor. Dan juga kita bisa membagi klasifikasi yang terakhir yaitu berdasarkan reaktor yang menggunakan katalis dan yang tidak menggunakan katalis. Untuk batch reactor ini jenis reaktor yang paling sederhana gitu ya, karena di dalam pengoperasiannya itu umpan reaktan gitu ya, itu dimasukkan ke dalam reaktor, itu pada saat awal reaksi saja, dan setelah itu reaktan akan bereaksi menghasilkan produk ya, dan ini reaksi kimianya berlangsung pada suatu periode tertentu, dan setelah reaksinya selesai makanya produk dikeluarkan secara periodik ya, dan biasanya ini diaduk juga ya untuk membuat kontak antara reaktan itu uniform ya. Jadi biasanya meskipun kondisi isotermal itu secara praktikal sulit tercapai, tapi biasanya untuk mendekati kondisi yang isotermal itu digunakan pengadukan gitu ya, supaya kondisi pengoperasian atau proses di dalam reaktor batch itu uniform. Dan biasanya kegunaan reaktor batch ini pada proses-proses komersial ini cocok untuk volume untuk produksi yang kecil ya, small volume production, yang memungkinkan bisa switching gitu ya dari satu proses atau dari satu produk ke produk yang lain. Jadi contohnya dalam pabrik farmasi gitu ya. Dan biasanya value dari produk tersebut gitu ya, itu biasanya itu sangat itu mahal ya. Jadi dibandingkan dengan cost of production itu biasanya harga dari produk yang dihasilkan itu cukup mahal gitu ya. Lalu ini juga mungkin digunakan untuk large volume production dengan multiple unit dalam paralel seperti produksi vinil atau polyvinyl chloride atau PVC yang melibatkan polimerisasi gitu ya, polimerisasi suspension maupun polimerisasi emulsion. Nah, ini plus minus pengoperasian batch reactor. Jadi tentunya kelebihannya itu simple dalam konstruksinya, lalu instrumentasinya juga cukup sederhana, lalu fleksibel operasinya. Namun kelemahannya yaitu inherent downtime ya. Jadi di sini ada satu siklus gitu yang harus dilalui oleh suatu batch reactor dalam pengoperasiannya, yaitu ada pengisian, pemanasan, discharging, cleaning. Selain itu juga ada reaksinya. Jadi antar batch itu cukup ada waktu yang signifikan gitu ya,
waktu pergantian antar batch-nya. Lalu juga high maintenance cost dan juga operasinya pasti non steady state. Nah, kalau non steady state dari sudut pandang aspek pengendalian proses itu tentunya akan lebih sulit untuk mengontrol heat transfer maupun untuk mengontrol quality produknya atau produk quality-nya, kualitas produk. Ini contoh batch reactor yang umum digunakan gitu ya dalam bentuk vessel. Jadi ada pengadukan dan beberapa instrumen standar.